mendidik dengan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Linda Milestari, guru BK SMP Negeri 3 Kedung Reja. Kali ini saya akan mengimplementasikan tentang jurus BK hebat yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pertama di siang hari ini, marilah silakan salah satu untuk memimpin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Baik. Biar kalian tambah semangat, kita akan melakukan yang namanya reading. Ya, boleh semuanya berdiri. Kita sepakati bersama ya, nanti kita akan melakukan kegiatan ini selama kurang lebih 40 menit. Tujuan dari kegiatan ini yaitu nantinya diharapkan peserta didik itu mampu mengembangkan resiliensi sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan belajar, sosial, dan kehidupan sehari-hari dengan sikap positif, tangguh, dan pantang menyerah. Sudah siap untuk melakukan kegiatan ini? Bapak Ibu, setiap tantangan di kelas adalah latihan, dan setiap kegagalan adalah guru terbaik. Ada istilah snowflake generation, generasi yang unik tapi rapuh, seperti kepingan salju, gampang tersinggung, gampang menyerah kalau nggak sesuai ekspektasi. Tantangannya adalah bagaimana kita mencetak anak-anak yang tangguh, kuat, dan tidak mudah menyerah. Anak-anak yang kalau jatuh dia bangkit lagi, yang ketika gagal dia belajar lagi. Bukan snowflake generation yang gampang rapuh. Bukan juga generasi marshmallow yang empuk, lembek, dan gampang penyok kalau ditekan. Apalagi generasi bermental keruh yang kena omongan dikit langsung remuk, kena masalah dikit langsung patah. Tapi generasi resiliensi, generasi yang punya mental respon. Mereka yang jatuh, belajar, dan bangkit menjadi lebih kuat. Tadi kalian sudah menyusun semangat ya dari tahap. Gimana perasaan kalian ketika menyusun menara tadi? Seru banget. Ya, apakah menaranya ketika disusun itu langsung jadi? Iya. Ada yang tidak ya? Lalu apa yang terjadi? Ada yang satu jatuh. Iya. Ada yang satu ya. Ada yang susah diangkat. Ada yang loncat dengan yang lain. Itu termasuk dalam tantangan. Selain perasaan seru, bagaimana perasaan kalian ketika kalian menyusun menara, tapi menaranya itu tiba-tiba roboh atau kapnya itu jatuh terus? Gimana perasaannya? Frustasi. Terus apa lagi? Kesal. Kesal juga. Yang lain?
nggak kalian merasa yang namanya kegagalan? Benar. Boleh diceritakan salah satu menceritakan pengalaman tentang kegagalan kalian. Berdiri dan ceritakan pengalaman kegagalannya kepada teman. Yang pengalaman kegagalan aku bisa nggak bisa masuk sekolah ini ya. Memangnya dulu Mbak Fadila itu impiannya sekolah di mana? Empati sama pendasi. Ya, berarti sini pilihan terakhir. Ya, Mas Fati. Silakan ceritakan pengalaman juga yang sudah berhasil kamu lewati. Terus apa yang kamu lakukan? Berarti lebih siap dari kamu. Perasaan kamu, apakah kamu putus asa atau menyerah atau kamu terus berusaha? Nah, dari tadi kalian sudah berusaha ya dari awal. Sebenarnya apa sih resiliensi atau nama resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Nah, ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, tahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ini namanya resiliensi. Nah, kenapa resiliensi atau daya beli itu penting? Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung. Tak tahan dibully sebagai anak yatim di sekolah SD dulu. Nah, kejadian ini terjadi karena anak-anak itu kurang memiliki daya lenting yang kuat. Nah, seseorang bisa dikatakan punya resiliensi yang bagus itu ada self awareness. Seseorang itu bisa mengenali dirinya sendiri dengan baik, kemudian emosinya stabil, kemudian mampu beradaptasi, kemudian mindset atau punya pikiran yang bertumbuh, kemudian positif perspektif, memiliki pandangan yang positif, kemudian self compassion, affective problem solving. Ketika kita menerima kritik dari seseorang, saya sakit hati. Ketika kita masih merasakan sakit hati ketika dikritik, berarti kita masih termasuk yang kritik. Nah, beda ketika sudah mindset. Terima kasih, saya akan memperbaiki. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalian buka, ini termasuk tips atau growth mindset. Yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu baik. Termasuk yang mana? Fixed mindset. Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Apa? Fixed mindset. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Growth mindset. Pastinya kalian dalam menjalani kehidupan sampai saat ini pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Nah, tugasnya sekarang silakan kalian tuliskan satu pengalaman bangkit dari kegagalan di buku kalian. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya.
Ibu minta satu anak untuk menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan maju dulu. Saya dapat belajar lebih banyak lagi tentang kegagalan bahwa kegagalan itu bukan berarti kita sudah berhenti untuk mencapai tujuan kita, tapi awal dari sebuah tujuan yang sama untuk kita belajar lebih banyak. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, terima kasih Mas Harun dan berikutnya. Nah, tadi itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Nah, yang selanjutnya itu mau bertanya. Gimana perasaan kalian hari ini mengikuti kegiatan ini? Ada yang sedih mengikuti kegiatan ini? Ya, dari awal sampai akhir ada pertanyaan. Ya, sebelum kita akhiri, saya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.